Saat eksekusi pancung terhadap sosok legenda yang seharusnya mustahil tersentuh manusia justru membuka gerbang purba di tengah gurun, dunia mendadak terjebak dalam perang dua kekuatan gaib yang telah lama tersegel. Seorang komandan manusia tanpa kekuatan apapun tiba-tiba menjadi satu-satunya penentu nasib bumi. Dan ketika batas antara dunia arwah, lautan kuno, dan kegelapan bawah tanah runtuh, satu pertanyaan menggema di langit gurun yang terbelah. Apakah manusia sanggup mengikat dua entitas abadi, atau justru akan menjadi korban pertama dari kehancuran yang ia bangkitkan sendiri? Fajar belum sepenuhnya terbit ketika langit laut selatan berubah warna seperti tinta yang tumpah. Ombak menggulung tinggi tanpa peringatan, seolah berusaha melindungi sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, kapal-kapal perang milik kerajaan luar samudera berdiri berbaris seperti gerombolan monster besi yang haus kekuasaan. Mereka datang bukan sebagai pedagang, bukan pula sebagai tamu, mereka datang sebagai penakluk. Di geladak kapal utama, para prajurit asing menatap ke tengah pusaran ombak yang mengamuk, mencari sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam legenda. Di tengah kegilaan laut itu, berdiri seorang perempuan dalam balutan kain hijau zamrud yang tampak berkibar meski angin terasa mati. Kulitnya pucat namun memancarkan aura hangat seperti bulan yang turun ke bumi. Tatapannya kosong, namun di baliknya ada ribuan tahun kekuasaan. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa lautan yang selama abad-abad dilindungi oleh makhluk gaib dan dijauhi oleh manusia. Namun malam sebelumnya, dalam serangan mendadak penuh sihir asing, ia berhasil ditangkap, bukan karena kelemahan, melainkan karena pengkhianatan seseorang yang mengetahui mantra penyegel arus laut. Rantai-rantai bercahaya biru yang melilit tangan dan kakinya tampak bukan besi biasa. Setiap kali ia menggerakkan jari, air laut di sekelilingnya bergetar ingin menghancurkan semuanya, tetapi kekuatan penyegelan itu menekannya dengan brutal. Laut pun merintih pelan, seperti makhluk hidup yang dipaksa menyaksikan tuannya dibelenggu. Sementara itu, para prajurit kerajaan luar samudera memandangnya dengan campuran ketakutan dan kesombongan, mereka merasa telah menangkap dewi yang selama ini dianggap mitos. Suara tanduk perang menggelegar. Dari langit turun semacam jaring energi berwarna emas yang memantul-mantul seperti cahaya matahari di atas permukaan air. Jaring itu menutup pusaran lautan dan memaksa gelombang mereda. Kapal-kapal besar mendekat dengan cepat, membentuk lingkaran raksasa mengelilingi Sang Ratu Laut Selatan. Para panglima asing berdiri di ujung geladak, memandangnya layaknya hewan buas yang akhirnya berhasil dikurung. Mereka tidak tahu bahwa justru merekalah yang tengah dijerumuskan pada bencana. Nyi Roro Kidul tidak berkata apapun. Tatapannya tertuju pada satu titik di langit, seolah melihat pertanda yang tidak dipahami manusia. Keheningan itu membuat prajurit-prajurit asing merinding. Aura kekuatan yang masih tersisa dari tubuhnya membuat udara di sekitar seakan membeku. Bahkan matahari yang sudah terbit pun seolah ragu untuk bersinar di hadapan penguasa laut yang sedang direndahkan. Meski terikat, keanggunannya tidak pernah pudar. Ketika sang panglima asing mencoba mendekat untuk memeriksa kekuatan segel, tiba-tiba ombak di bawah mereka naik setinggi menara, menghantam lambung kapal hingga seluruh armada bergoyang hebat. Para prajurit berteriak panik, mereka baru menyadari bahwa walau disegel, lautan masih mendengar ratu mereka. Dalam gelombang itu terdengar suara-suara halus, seruan makhluk-makhluk gaib yang menuntut pembebasan. Namun segel itu terlalu kuat, dan kapal-kapal musuh memiliki sihir pelindung yang mampu menembus dinding dimensi air. Sang panglima mengangkat tombak meteornya, yang ujungnya memancarkan cahaya putih menyilaukan. Ia mengarahkan senjata itu ke arah Nyi Roro Kidul sebagai peringatan, namun perempuan itu hanya menatapnya dengan tenang. "Kau pikir," bisiknya pelan, suara yang meski lirih terdengar oleh seluruh kapal, "lautan akan tinggal diam?" Kalimat itu sontak menggetarkan seluruh pasukan asing. Beberapa dari mereka pun sempat mundur setengah langkah. Akhirnya, dengan sihir teleportasi yang dipandu oleh ritual besar, tubuh Nyi Roro Kidul diseret masuk ke dalam kubus energi raksasa, lalu dibawa menuju ibu kota kerajaan luar samudera di seberang dunia. Ombak terakhir yang menyentuh permukaan laut saat ia menghilang berubah menjadi merah kehitaman, seolah laut menangis dan berjanji akan menagih balas. Kala sang ratu lenyap dari lautan, seluruh samudera selatan mengamuk, menandai dimulainya bencana terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Kubus energi yang membawa Nyi Roro Kidul mendarat di pusat ibu kota kerajaan luar samudera, sebuah kota batu raksasa yang dibangun di tebing hitam menghadap jurang tanpa dasar. Angin di kota itu memiliki bau logam, tajam seperti pedang,
seakan segala kehidupan dipaksa tunduk pada teknologi dan sihir yang tidak alami. Ribuan penduduk dan tentara berkumpul, memandangi sosok yang baru tiba, seorang perempuan yang mereka kira hanyalah penyihir berbahaya dari wilayah jauh. Tidak ada yang benar-benar memahami bahwa yang mereka ikat adalah kekuatan purba yang menjaga keseimbangan seluruh samudra. Nyi Roro Kidul dijatuhkan di tengah lingkaran batu raksasa yang disebut altar penakluk arus, tempat kerajaan itu menyegel makhluk-makhluk kuat dari berbagai dunia. Rantai-rantai biru di tubuhnya kini berubah warna menjadi ungu gelap, menandakan bahwa ia berada semakin jauh dari wilayah kekuasaan lautan. Meskipun begitu, ketika telapak kakinya menyentuh lantai altar, bebatuan itu bergetar seolah mengenali bahwa entitas yang berdiri di sana bukan makhluk biasa. Sejumlah prajurit pun tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Di sekelilingnya, para pendeta perang berdiri melingkar. Mereka mengenakan jubah hitam dengan garis hijau neon yang tampak seperti retakan di tubuh manusia. Para pendeta mulai melantunkan mantra asing, suara mereka bergema memantul tiang-tiang obelis yang mengelilingi altar. Perlahan-lahan, sinar dari obelis itu naik ke langit, membentuk kubah besar yang memutus semua hubungan antara Nyi Roro Kidul dan samudra. Laut jauh di selatan mengamuk semakin keras, namun jaraknya terlalu jauh untuk mencapai tuannya. Seorang pendeta tua dengan wajah penuh ukiran mistik maju ke depan. Dialah Archon Zevlar, pemimpin spiritual kerajaan luar samudra. Dengan tongkat bertatahkan meteorit kuno, ia menatap lurus ke arah Nyi Roro Kidul. "Makhluk air," ujarnya dengan suara dingin tanpa emosi, "kekuatanmu telah mengganggu penaklukan dunia kami. Maka kami akan menyegel sisanya dan memutuskan arus kekekalan yang melindungimu sejak awal." Kata-katanya memotong udara seperti pisau. Namun Nyi Roro Kidul tetap diam yang membuat ribuan pasang mata merasa seakan mereka sedang menantang badai. Archon Zevlar mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dari langit turun lingkaran cahaya merah darah yang perlahan menuruni tubuh Nyi Roro Kidul, memaksa kekuatannya keluar. Sihir itu menyakitkan, jauh melampaui rasa sakit fisik. Ini adalah ritual yang mencabut sebagian esensi seorang ratu gaib, memisahkan dirinya dari sumber kekuasaannya. Tubuhnya bergetar hebat, namun matanya tetap tidak menunjukkan ketakutan. Justru terlihat seolah ia sedang menunggu sesuatu. Ketika segel hampir lengkap, terjadi fenomena aneh. Batu-batu altar retak dalam pola spiral, membentuk simbol kuno yang tidak pernah dipelajari oleh pendeta-pendeta itu. Dari retakan itu keluar suara gemuruh rendah, suara laut yang dipaksa masuk ke dunia tanpa air. Angin membawa bisikan, panggilan dari makhluk-makhluk abadi yang menolak melepaskan ratu mereka. Para pendeta mulai panik. "Ini tidak tercatat dalam kitab manapun," teriak salah satu dari mereka, namun ritual tidak bisa dihentikan. Archon Zevlar menyadari bahaya itu dan memutuskan untuk memperkuat segel dengan sihir yang lebih berbahaya, sihir yang bahkan dilarang oleh nenek moyang mereka. Ia menusukkan tongkat meteor ke tanah. Seketika, garis merah menyala memancar dari altar ke seluruh kota, membuat bangunan-bangunan bergemetar dan menara-menara runtuh sebagian. Cahaya itu melilit tubuh Nyi Roro Kidul seperti ular raksasa, membuatnya terdorong berlutut. Tubuh fisiknya memang melemah, namun aura di sekelilingnya justru semakin besar, seperti badai yang sedang mengepal sebelum meledak. Ketika ritual mencapai puncaknya, Zevlar berteriak lantang, "Mulai hari ini, kau bukan lagi Ratu Laut Selatan." Namun pada saat yang sama, mata Nyi Roro Kidul berubah menjadi hijau menyala, jauh lebih terang daripada sebelumnya. Dalam suara rendah namun menggema ke seluruh altar, ia berkata, "Kau hanya menyegel tubuhku, bukan takdirku." Obelis pun meledak satu persatu, menandakan bahwa walau ritual berhasil, telah ada sesuatu yang terbangun, sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hentikan. Di dasar Laut Selatan, jauh dari hiruk-pikuk kota batu tempat Nyi Roro Kidul disiksa, samudra berubah warna menjadi gelap kehijauan. Arus laut berputar seperti pusaran raksasa yang menelan cahaya. Semua makhluk gaib penghuni kediaman Sang Ratu, para prajurit air, siluman laut, hingga roh-roh kuno yang telah bersemayam selama milenia, merasakan getaran yang sama, takhta mereka telah tercabik oleh tangan asing. Batu karang yang menjadi pusat kerajaan laut berdentum keras, seolah dipukul kekuatan tak kasat mata. Dua sosok raksasa air, dewa penjaga arus timur dan arus barat, muncul dari balik kabut laut purba. Tubuh mereka terbuat dari air murni, namun di dalamnya terlihat kilatan-kilatan cahaya biru yang mewakili kekuatan alam. "Ratu kita disegel, kekuatan beliau sedang dikurung,"
ujar arus timur dengan suara gemuruh yang membuat ikan-ikan raksasa melarikan diri ketakutan. Arus barat mengepalkan tangannya, menciptakan badai kecil di sekitarnya. Jika keseimbangan terus diganggu, laut akan mengamuk dan menenggelamkan dunia manusia. Dari dasar laut terdengar suara jeritan panjang seperti tiupan trompet perang kuno. Itu adalah panggilan dari pasukan ombak hitam, prajurit elit yang hanya bangkit ketika kerajaan laut berada di ambang kehancuran. Tubuh mereka ibarat bayangan air yang memadat menjadi sosok manusia, berlapis baju perang dari sisik naga samudra. Mereka muncul satu persatu, mata mereka menyala hijau seperti mata sang ratu. Setiap langkah mereka membuat dasar laut pecah, mengirimkan getaran hingga ke permukaan bumi. Namun meski pasukan telah siap, ada satu masalah besar, lokasi Nyi Roro Kidul berada sangat jauh, dipisahkan dimensi dan segel asing. Kerajaan luar samudra tidak hanya membawa ratu itu ke daratan, tapi ke dunia yang jauh dari pantai manapun. Segel merah yang dipasang Archon Zevlar membuat jalur air tidak dapat menembus altar itu. Para prajurit gaib mencoba membuka portal arus, namun setiap portal langsung runtuh sebelum terbentuk. Hanya suara rintihan kecil dari dunia lain yang berhasil menembus batas, suara ratu mereka yang sedang dirampas haknya. Melihat kegagalan itu, muncullah sosok bermahkota perak dari balik kabut biru. Dialah Nalasagara, putri angkat Nyi Roro Kidul yang jarang muncul ke permukaan. Dengan rambut panjang seperti gelombang dan mata yang memantulkan bintang-bintang laut, ia hadir membawa ketenangan sekaligus kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu tidak pernah meminta bantuan, katanya dengan suara lembut namun tegas. Tapi ketika laut menangis, aku datang. Suaranya membuat seluruh pasukan laut berhenti bergerak, menghormati pewaris sah tahta samudra. Nalasagara mengangkat kedua tangannya. Arus laut pun berkumpul di sekelilingnya, membentuk bola cahaya biru besar. Cahaya itu berisi kenangan sang ratu, kenangan ketika kekuatan air, angin, dan kehidupan tunduk padanya. Segel mereka kuat, kata Nala, tetapi tidak sempurna. Ada retakan kecil ketika ritual itu memuncak. Para penjaga arus menatap satu sama lain, menyadari bahwa sinyal retakan segel itu adalah peluang yang sangat kecil, namun satu-satunya harapan. Dengan kekuatan gabungan para penjaga arus dan pasukan ombak hitam, Nalasagara mencoba membuka celah menuju dunia tempat Nyi Roro Kidul ditawan. Ritual besar dilakukan, pusaran laut setinggi gunung muncul, langit berubah warna biru tua, dan kilat-kilat air menghantam permukaan laut. Tekanan energi begitu besar hingga paus-paus dan makhluk laut raksasa menjauh ketakutan. Seluruh samudra seakan bangkit untuk menerobos ke dunia asing itu. Namun ketika portal hampir terbuka, muncul benteng energi merah, sisa segel Archon Zevlar, yang menolak seluruh kekuatan laut. Benteng itu memantulkan seluruh energi kembali, menciptakan gelombang kejut yang membuat ribuan prajurit gaib terhempas. Portal runtuh seketika, samudra berguncang hebat, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kerajaan laut menyadari bahwa mereka kehilangan kontak sepenuhnya dengan sang ratu. Di titik itu, satu keputusan dibuat, jika segel tak bisa ditembus, maka seluruh dunia akan diguncang sampai segel itu retak sendiri. Pagi di ibu kota kerajaan luar samudra berubah menjadi mimpi buruk. Langit yang biasanya berwarna perak kini membiru pekat seperti tinta, pertanda bahwa lautan sedang menahan amarah. Di tengah alun-alun raksasa yang dikelilingi menara batu hitam, ribuan tentara berbaris membentuk dua koridor panjang. Di antara koridor itu, berjalan perlahan sosok yang telah mereka tangkap dengan penuh kebanggaan. Nyi Roro Kidul masih terikat oleh rantai ungu dari ritual penyegelan. Cahaya dari segel masih berkedip-kedip, seolah terengah-engah menghadapi kekuatan yang terus menolak untuk padam. Di sepanjang jalan, masyarakat kerajaan luar samudra menonton dalam diam, tidak berani mendekat. Aura dingin yang memancar dari tubuh sang ratu laut selatan membuat udara terasa berat. Rambutnya, meski kusut akibat ritual, tetap berkilau seperti gelombang laut keperakan. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa rasa takut, tanpa rasa penyesalan, hanya ketenangan seorang ratu yang tahu bahwa takdir tidak berhenti hanya karena tubuhnya dilemahkan. Setiap langkahnya membuat debu batu berputar, seolah bumi pun masih mengakui kedatangannya. Di depan arak-arakan, berdiri panggung eksekusi yang dibangun dari batu obsidian. Di atasnya, tergantung pedang meteor, senjata raksasa yang ditempa dari pecahan bintang dan diritualkan khusus untuk memutus esensi makhluk gaib. Pedang itu berkilau merah menyala, memancarkan hawa panas yang membuat udara bergetar.
Para pendeta perang mengelilinginya, menjaga agar energi pedang tetap stabil. Tak ada makhluk lain yang mampu memegangnya selain mereka. Konon, sekali disentuh tanpa izin, pedang itu dapat membakar jiwa seseorang hingga hilang dari dunia. Ketika Nyi Roro Kidul menaiki tangga batu menuju panggung, langit tiba-tiba berdentum. Gemuruh itu bukan suara petir biasa, itu adalah raungan samudra. Semua orang yang hadir menutup telinga, ngeri oleh suara yang terasa berasal dari ribuan kilometer jauhnya namun menghentak seakan datang tepat di atas kepala. Para pendeta saling berpandangan, wajah mereka pucat. Laut menyeru, gumam salah seorang dari mereka. Tangannya gemetar saat memegang tongkat ritual. Tapi Zeflar, sang Archon, berdiri tegak. Itu hanya luapan energi sisa. Tidak ada yang bisa menembus segel kita. Namun Zeflar salah besar. Di kejauhan, menara-menara batu berderak, mengeluarkan retakan aneh berbentuk spiral, simbol yang sama yang muncul di altar penakluk arus saat ritual hampir gagal. Retakan itu bersinar kehijauan, sejajar dengan warna mata sang ratu. Para penjaga panik, beberapa melarikan diri, takut akan pertanda buruk itu. Tapi Zeflar menghardik mereka, tetap di posisi, ini hanya efek residu, pedang akan mengakhiri semuanya. Kata-katanya berusaha tegas, tetapi getaran halus dalam suaranya mengkhianati kecemasannya. Nyi Roro Kidul berhenti di tengah panggung. Rantai ungu di tangannya memancarkan cahaya terakhir sebelum meredup seperti bara yang kehabisan napas. Archon Zeflar mendekat, menatap wajah sang ratu dengan rasa bangga yang dipaksa. Kau akan menjadi legenda yang dikuburkan, katanya. Namun Nyi Roro Kidul perlahan menoleh padanya, gerakan kecil itu saja cukup membuat angin berhenti berhembus. Kau tidak mengerti, bisiknya pelan, bahwa seseorang tidak bisa memenggal lautan. Begitu kata itu terucap, tanah di bawah panggung berguncang keras. Semua orang hampir terjatuh. Batu-batu obsidian terangkat sedikit, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Cahaya hijau memancar dari sela-sela panggung, dan suara air, ya, air, terdengar mengalir di tempat yang seharusnya kering puluhan kilometer dari laut. Para pendeta berteriak panik ketika menyadari bahwa ada celah baru dalam segel dimensi, retakan yang tidak seharusnya terbuka. Zeflar kembali mengangkat pedang meteor, memaksa pedang itu menyerap lebih banyak energi merah. Prajurit perang memukul lonceng tanda eksekusi. Suara logam itu memantul di seluruh kota seperti panggilan kematian. Prajurit Algojo mengangkat pedang meteor, siap menjatuhkannya pada leher sang ratu. Semua mata tertuju pada detik itu, detik ketika dunia akan berubah. Dan saat pedang mulai turun, Nyi Roro Kidul perlahan menutup mata. Namun bukan karena pasrah, melainkan karena ia merasakan lautan merobek batas dunia untuknya. Badai yang tak terlihat mulai terbentuk. Dan itu baru permulaan. Pedang meteor berada tepat di atas kepala Nyi Roro Kidul, ujungnya berkilat merah menyala, siap memutus bukan hanya leher, tetapi juga esensi keabadian yang melekat pada tubuh gaib sang ratu. Para prajurit menahan napas, dunia terasa berhenti bergerak. Namun pada detik itu, Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang begitu kuat, dorongan dari samudra, seakan gelombang raksasa sedang mendobrak pintu-pintu dimensi untuk mencapainya. Getaran halus itu merambat ke seluruh tubuhnya, sebuah panggilan, sebuah tekad, sebuah janji yang belum pernah sekuat ini. Langit di atas alun-alun mulai berubah. Awan-awan berputar cepat membentuk spiral raksasa yang berporos tepat di atas panggung eksekusi. Cahaya hijau lembut turun seperti tirai tipis, membuat seluruh alun-alun dipenuhi aura asing. Para pendeta mulai ketakutan, beberapa mundur sambil membaca mantra perlindungan. Zeflar mengerang frustasi, mengarahkan tongkat meteornya ke langit. Perkuat segel, jangan biarkan kekuatan itu masuk. Tetapi suara angin menelan teriakannya, membawa aroma asin laut yang tidak seharusnya ada di tengah kota tandus itu. Prajurit Algojo yang memegang pedang meteor mulai gemetar. Suhu udara naik turun tak menentu, membuat pedang itu bergetar seolah hidup. Tuanku, pedangnya seperti menolak. Katanya dengan suara terbata-bata. Zeflar menoleh tajam, turunkan pedang itu, sekarang. Algojo itu menggertakkan gigi, mencoba mengarahkan pedang kembali ke leher sang ratu. Namun pedang meteor tiba-tiba mengeluarkan bunyi meraung, seperti suara batuan kosmik yang dipaksa memotong. Sesuatu yang tidak semestinya disentuh. Nyi Roro Kidul membuka matanya perlahan. Mata hijau zamrudnya kini bersinar begitu terang sampai bayangannya memantul di wajah seluruh prajurit. Pada saat itu, rantai ungu yang mengikat tangan dan kakinya mulai merekah.
Cahaya dalam rantai itu berkedip seperti nyala lilin terakhir sebelum mati. "Segel kalian rapuh," katanya lirih. Suaranya tidak keras, namun menggema ke seluruh alun-alun seolah keluar dari ribuan arah sekaligus. Tiba-tiba, dari bawah panggung terdengar suara keras seperti retakan bumi di belah petir. Batu obsidian terangkat dari lantai, satu persatu, lalu meledak menjadi pasir hitam. Dari celah itu keluar semburan air berwarna biru kehijauan, air laut, murni dan purba, mengalir seperti sungai yang menolak terpisah dari sumbernya. Para pendeta menjerit, panik menyaksikan fenomena mustahil itu. Tidak mungkin, ini ribuan kilometer dari laut. Mana mungkin air bisa menembus, diam. Bentak Zevlar, meski wajahnya sendiri berubah pucat. Air laut itu tidak berhenti. Ia terus naik, membentuk pusaran raksasa. Dan di dalam pusaran itu terlihat siluet samar, prajurit gaib, makhluk air, dan bayangan naga samudra, semuanya berusaha menembus dunia tempat tuannya berada. Namun segel merah dari ritual masih bertahan, menjaga celah itu tetap kecil. Benturan kekuatan antara lautan dan segel menciptakan percikan energi yang meledak seperti meteor kecil, menghantam tanah dan bangunan di sekitarnya. Kota itu mulai retak, merespons kemarahan dunia yang tidak seharusnya disentuh manusia. Algojo kembali mencoba menurunkan pedang. Namun kali ini, pedang meteor berhenti di udara, bukan karena dia menahan, bukan karena kekuatannya kurang, tetapi karena sebuah tekanan tak terlihat menahan bilah pedang itu agar tak bergerak. Tangan Algojo terangkat paksa, wajahnya memucat ketakutan. "Ratu, dia mengendalikan pedang itu," bisiknya. Zevlar mengeluarkan teriakan marah, mengarahkan tongkatnya ke sang ratu. "Makhluk air, kembali ke dalam segelmu." Namun Nyi Roro Kidul justru menatap Zevlar dengan ketenangan yang mematikan. "Aku tidak pernah berada di dalam segelmu," ucapnya sambil bangkit perlahan dari posisi berlutut. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, membuat rantai ungu hancur menjadi pasir cahaya. Pusaran air membesar, nyaris menelan panggung. Pedang meteor bergetar kuat, hampir tidak mampu bertahan. Dan pada detik itu, tepat sebelum kehancuran sempurna terjadi, suara raksasa dari kedalaman bumi berbisik. "Ratu kami telah kembali." Pasir-pasir gurun yang memanjang hingga ke cakrawala terasa seperti lembaran bisu yang menyimpan jutaan rahasia. Di tengah hamparan itu, Amir dan pasukannya berdiri mengelilingi sebuah lubang besar yang terbentuk setelah serangan cahaya hijau dari Nyi Roro Kidul. Lubang itu seperti mulut dunia bawah yang baru saja dibuka, menganga dengan aura dingin yang tidak seharusnya ada di tengah panasnya gurun. Amir mendekat, menahan napas ketika angin yang keluar dari dalam lubang membawa bisikan yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa, namun menusuk langsung ke dalam batinnya. Dari kedalaman lubang itu, terlihat struktur kuno, seolah sebuah gerbang batu yang selama ribuan tahun terkubur. Batu-batunya licin, mengkilap hijau kebiruan seperti sisik makhluk laut. Ketika Amir menyentuh permukaannya, cahaya berdenyut pelan seperti jantung raksasa yang baru bangun. Para prajuritnya mundur ketakutan, namun Amir justru merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan yang memanggilnya, memintanya untuk membuka gerbang itu sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba pasir di sekitar mereka berguncang. Dari dalam lubang, sebuah suara berat, dalam, dan purba terdengar, seperti gema dari masa lampau. "Sang ratu belum sepenuhnya bangkit, dan kalian sudah mengusik pintu." Perjanjiannya, suara itu bukan suara manusia. Bukan juga suara iblis, tapi sesuatu yang berdiri di antara keduanya. Para prajurit panik, beberapa mengokang senjata, namun Amir menahan mereka. "Jangan tembak, tidak ada peluru yang bisa menghentikan sesuatu seperti ini." Ketika suara itu menghilang, muncul bayangan besar yang bergerak di balik gerbang batu. Seolah ada makhluk berkaki banyak, atau mungkin berjubah panjang, yang merayap di dinding. Amir menegakkan badan. Ia tahu ini bukan hanya tentang Israel, bukan hanya tentang politik, atau eksekusi yang gagal, ini tentang kekuatan Adikodrati yang selama ini hanya dianggap mitos. Kekuatan yang kini telah tersingkap dan berpotensi menenggelamkan dunia dalam kehancuran. Tak lama kemudian, retakan cahaya hijau muncul di udara, membentuk spiral angin yang mengangkat debu gurun ke langit. Dari tengah spiral itu, muncul bayangan perempuan dengan tubuh setengah nyata. Rambutnya terurai mengikuti arus angin, dan matanya menyala seperti dua zamrud yang murka. Meski wujudnya belum sempurna, Amir mengenali aura itu. Nyi Roro Kidul sedang mencoba menembus batas dunia, namun masih terikat oleh sesuatu yang menghalanginya.
Mereka membangunkan apa yang seharusnya tidur, gumam salah satu prajurit, tubuhnya gemetar. Ini bukan hanya tentang dia, Jenderal, sesuatu yang lain ikut bangkit. Amir tak menjawab, ia menatap sang Ratu Laut Selatan, yang kini tampak sedang berjuang melawan kekuatan tak terlihat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahan tubuh astralnya tetap separuh di dunia arwah. Spiral cahaya itu tiba-tiba menggila. Angin menerjang ke segala arah, menghempaskan prajurit-prajurit Israel hingga berguling di atas pasir. Dari dalam lubang besar, muncul kilatan cahaya merah pekat, kontras dengan hijau milik sang ratu. Dua warna itu saling bertabrakan, memicu ledakan energi yang membuat pasir gurun beterbangan seperti badai neraka. Amir menutupi wajahnya, namun ia terus menatap, ada yang bangkit bersama Nyi Roro Kidul, sesuatu yang ia tidak kenal, dan tampaknya jauh lebih tua darinya. Ketika badai mereda, sosok hitam tinggi dengan mata merah darah muncul di pinggir lubang. Tubuhnya seperti bayangan yang dilapisi armor purba, dengan tanduk melengkung ke belakang. Ia menatap Amir, lalu menatap bayangan Nyi Roro Kidul yang masih terperangkap di antara dua dunia. "Waktumu belum tiba, Ratu Laut, tapi milikku sudah." Suara itu membuat pasir meretakkan permukaannya. Amir mundur perlahan, menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin, mereka bukan hanya berurusan dengan kemarahan Nyi Roro Kidul, tetapi dengan musuh lamanya dari dunia tak kasat mata, yang kebangkitannya akan membawa bencana lebih besar daripada amukan sang ratu sendiri. Suara dentuman energi purba yang baru saja meledak masih menggantung di langit gurun. Asap hijau dan merah terus membubung seperti dua kekuatan yang berebut dominasi. Amir menahan napas ketika ia memandangi sosok gelap tinggi bermata merah yang baru saja muncul. Aura makhluk itu begitu kuat hingga udara di sekitar terasa menekan, seperti ada tangan raksasa yang menghimpit paru-paru setiap orang yang ada di sana. Beberapa prajurit jatuh berlutut, sebagian lagi pingsan karena tekanan spiritual yang terlalu besar. Hanya Amir yang masih berdiri, meski kedua kakinya sedikit bergetar. Makhluk itu melangkah maju, setiap pijakannya membuat pasir bergetar seperti gong besar dipukul dari dalam bumi. "Ratu Laut mencoba menyelamatkan kalian dengan kemarahannya, tetapi kalian malah membuka pintu yang lebih kelam dari dirinya." Suaranya seperti suara logam yang bergesekan, menghantam dinding telinga dengan kegetiran ribuan tahun. Amir menelan ludah, mencoba memahami maksud makhluk itu. "Siapa kau?" teriaknya, meski suaranya terdengar kecil sekali di tengah badai. Energi, sosok itu memiringkan kepala, seolah heran ada manusia yang berani berbicara padanya. "Aku adalah sang penjaga gerbang purba, Rasak. Musuh lama sang ratu, penguasa medan kematian di bawah laut tua sebelum dunia kalian mengenal nama-nama dewa." Nama itu menggema hingga pasir gurun bergetar. Amir mundur selangkah. Jika Nyi Roro Kidul saja adalah legenda yang begitu menakutkan, maka apa sebenarnya entitas yang berdiri di hadapannya sekarang? Di langit, bayangan astral Nyi Roro Kidul tampak berguncang keras. Cahaya hijau dari tubuhnya meredup sesaat, lalu menguat seperti api yang tersulut kembali. Ia memaksa dirinya keluar dari belenggu tak kasat mata yang menahan wujudnya. Dari bibir astralnya, suara lirih namun penuh amarah terdengar, "Rasak, makhluk terkutuk yang seharusnya tetap terkubur di bawah 5 lapis tanah dasar laut." Rasak tertawa, tawa yang menggema seperti ribuan gong pecah sekaligus. "Dan kau seharusnya tidak boleh dibangunkan oleh manusia. Namun kini kau di sini, dan aku juga." Keseimbangan lama telah runtuh. Dengan gerakan tangan, ia memanggil pusaran energi merah dari dalam lubang besar. Pusaran itu memunculkan bayangan-bayangan kecil, mirip roh kelam yang merayap naik dari dunia bawah. Prajurit Israel langsung menjerit, menembak membabi buta meski peluru menembus bayangan itu tanpa efek. Amir melihat situasi makin tidak terkendali. "Hentikan, kalian dua akan menghancurkan dunia ini," teriaknya, tetapi tak satu pun dari kedua entitas itu memedulikannya. Bagi mereka, manusia hanyalah gangguan kecil, sekadar semut yang terjebak dalam perang para raksasa. Meski begitu, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa hanya ia yang bisa menghentikan bencana ini. Entah bagaimana, ia merasa terhubung dengan kekuatan yang baru bangkit itu. Tiba-tiba, bayangan Nyi Roro Kidul bergetar keras dan retakan cahaya hijau muncul di tubuh astralnya. Retakan itu membuka celah kecil ke dunia fisik. Dari celah itu, uap air asin menyembur keluar, membasahi pasir gurun. "Amir," suaranya bergetar, "kau harus menutup gerbang itu sebelum Rasak menguasai seluruh dunia. Hanya manusia yang dapat melakukannya."
Suaranya seperti bisikan ombak menjelang badai. Amir menatap lubang besar itu. Dari dalam, energi merah rasak semakin meluap. Jika gerbang itu tidak ditutup, dunia tidak hanya menghadapi murka Nyi Roro Kidul, tetapi kebangkitan makhluk-makhluk purba yang jauh lebih gelap. Dengan napas berat, Amir menyadari takdir yang kini berada di pundaknya. Ia bukan lagi sekadar komandan. Ia adalah satu-satunya manusia yang berdiri di titik pertemuan dua kekuatan kuno yang siap memporak-porandakan dunia. Angin gurun tiba-tiba berubah basah, seperti ada laut yang memaksa dirinya muncul di tengah padang pasir. Pasir-pasir yang sebelumnya kering kini menjadi lembab, membentuk genangan kecil yang semakin meluas. Para prajurit Israel gemetar ketakutan, tidak siap menghadapi fenomena yang bahkan tak masuk akal bagi dunia nyata. Sementara itu, Amir berdiri di tengah semua kekacauan, merasakan panggilan dari lubang gerbang purba di hadapannya. Cahaya hijau dari Nyi Roro Kidul beradu dengan merah gelap milik Rasak, membuat langit terlihat seperti robekan kain yang mencoba dijahit oleh dua tangan berbeda. Rasak semakin besar, wujudnya menebal dari sekadar bayangan menjadi makhluk yang setengah solid. Tanduknya memanjang, dan tubuhnya kini terlihat seperti prajurit purba yang dilapisi armor dari batu karang hitam. Dunia ini akan kembali pada kegelapan asalnya, gumamnya, mengangkat lengannya ke langit. Seketika, badai pasir gelap terbentuk, menelan sebagian gurun dan mengancam mengubur semua yang ada di sana. Suara anginnya terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa tersesat. Nyi Roro Kidul, meski masih dalam bentuk astral, mengangkat tangan dan menyalurkan cahaya hijau yang lebih kuat. Namun tubuh astralnya semakin retak, seperti kaca yang retak saat menahan tekanan terlalu besar. Amir, waktu kita tidak banyak. Rasak memutuskan perjanjian kuno, jika gerbang ini tidak ditutup, ia akan memanggil armadanya dari dasar laut kematian. Teriaknya, suaranya menggema seperti ombak pecah di karang, kuat namun berbalut rasa sakit. Amir menatap ke dalam lubang besar itu, dan sebuah getaran kuat merambat ke seluruh tubuhnya. Di dalam lubang, ia melihat simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti, namun entah kenapa terasa familiar. Seolah ia pernah mempelajarinya dalam mimpi atau kehidupan lain. Sebuah bisikan lembut muncul di kepalanya, bukan suara Rasak, bukan suara sang ratu, tetapi sesuatu yang lebih netral. Keseimbangan harus dijaga, manusia adalah kuncinya, bisikan itu menuntunnya untuk mendekat. Dengan langkah berat, Amir turun ke dalam lubang. Prajuritnya memanggil-manggil, tetapi suaranya tenggelam oleh badai energi di atas. Sesampainya di dasar lubang, Amir menemukan sebuah batu sebesar drum, penuh ukiran dan berdenyut seperti jantung. Batu itu tampak seperti pusat gerbang. Setiap denyutnya mengeluarkan energi yang bercampur, sedikit hijau, sedikit merah. Amir meletakkan tangannya di atasnya, dan merasakan tubuhnya terserap ke dalam aliran kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan bisa disentuh manusia. Di atasnya, Rasak menyadari apa yang terjadi. Berhenti, manusia, teriaknya, lalu mengayunkan energi merah pekat ke arah Amir. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, cahaya hijau meledak dari langit. Nyi Roro Kidul memaksa memadatkan wujud astralnya untuk menahan serangan itu. Ledakan hebat terjadi, menghancurkan sebagian struktur gurun dan membuat tanah terbelah seperti kulit bumi yang tersayat. Namun sang ratu tetap berdiri, meski tubuh astralnya kini hampir tidak stabil. Amir menahan rasa sakit yang muncul dari batu gerbang itu. Seolah miliaran suara berteriak dalam kepalanya. Namun ia tidak melepaskan tangannya. Ia memfokuskan pikirannya, menyerukan satu hal yang terlintas begitu kuat, keseimbangan. Batu itu merespons. Denyutannya berubah ritme, dan cahaya putih keemasan mulai keluar dari celah-celah ukiran. Cahaya itu merayap ke atas, menyatu dengan badai energi hijau dan merah yang saling bertabrakan. Pada puncak kekacauan itu, dunia seolah berhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya cahaya putih yang meluas dari batu gerbang itu. Rasak menjerit, kembali mundur selangkah. Sementara Nyi Roro Kidul menatap Amir dengan tatapan yang tak lagi penuh amarah, tetapi harapan. Dalam sekejap, Amir menyadari bahwa ia tidak hanya menutup gerbang, ia sedang mengunci nasib dua kekuatan kuno sekaligus. Dan ketika cahaya putih itu meledak memenuhi gurun, Amir merasakan tubuhnya terangkat, lalu hilang dalam kilatan seolah ditarik ke suatu tempat di antara dua dunia. Ketika cahaya putih keemasan itu meledak, Amir merasakan tubuhnya tercabik dari realitas. Tidak ada rasa sakit, namun ada tekanan luar biasa,
seperti ditarik melewati lubang sempit yang tidak seharusnya dilalui manusia. Dalam sekejap, gurun, badai, Rasak, dan Nyi Roro Kidul lenyap dari pandangannya. Yang tersisa hanyalah kehampaan putih yang luas, hening, dan tak bertuan. Amir mencoba berteriak, tetapi suaranya seperti hilang di ruang yang tidak mengenal gema. Di tempat itu, waktu terasa tidak berjalan, atau mungkin berjalan terlalu lambat hingga nyaris berhenti. Perlahan, kabut putih di sekelilingnya membentuk struktur, seperti ruangan tanpa dinding dengan lantai air yang memantulkan langit kosong. Ketika Amir melangkah, permukaan air tidak basah, seolah ia berjalan di atas cermin. Di kejauhan, dua titik cahaya muncul, satu hijau dan satu merah. Keduanya mendekat, saling berputar seperti dua bulan yang bertarung merebut orbit. Ketika keduanya cukup dekat, Amir merasakan tekanan di dadanya, seolah kedua cahaya itu memperebutkan keberadaannya. Tiba-tiba, cahaya hijau memisah dan memadat menjadi sosok dengan rambut terurai panjang, Nyi Roro Kidul, namun dalam wujud yang jauh lebih tenang, lebih manusiawi, tanpa aura kemarahan yang sebelumnya menyelimuti. Amir, kau telah memasuki ruang keseimbangan. Tempat di mana alam tidak memiliki kuasa, dan waktu tidak bisa maju atau mundur. Suaranya lembut, namun mengandung getir yang dalam. Amir menatapnya, bingung dan takut. Apa yang terjadi padaku? Aku mati. Belum sempat sang ratu menjawab, cahaya merah membelah ruang putih itu seperti belati raksasa. Dari balik cahaya itu muncul Rasak, namun wujudnya tampak terkikis, seperti bayangan yang terbakar dari pinggirannya. Dia tidak mati. Rasak menggeram. Dia diculik oleh kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Dan sekarang dia berada tepat di titik yang bisa menentukan siapa di antara kita yang akan kembali, dan siapa yang akan lenyap selamanya. Nyi Roro Kidul menatap tajam. Rasak, kau melanggar perjanjian ribuan tahun. Gerbang itu tidak pernah untuk dibuka oleh bangsa manapun, apalagi olehmu. Rasak tertawa rendah, suara yang memecah kehampaan putih itu. Aku tidak membukanya, kalianlah yang membangunkannya dengan kemarahan dan darah. Tanpa eksekusi itu, tanpa gangguan manusia, ia akan tetap tertidur. Amir tiba-tiba merasakan rasa bersalah menusuk dadanya. Apakah semuanya benar-benar berawal dari dirinya yang mencoba menghentikan eksekusi? Sang ratu melangkah mendekat, membelai bahunya. Bukan salahmu, Amir. Kekuatan itu memang sudah hidup di bawah dunia kalian, menunggu celah. Kau justru menghambat kehancuran itu, bukan memicunya. Untuk sesaat, Amir merasakan ketenangan. Namun ketenangan itu hancur ketika Rasak mengulurkan tangan, menciptakan retakan merah di udara ruang keseimbangan. Cahaya merah itu bergetar seperti luka di kain dunia. Waktu di dunia atas kembali berjalan, dan kekacauan semakin besar. Jika manusia ini tidak memilih, maka dunia akan runtuh tanpa pemenang. Rasak menunjuk Amir dengan jari seperti bilah. Pilihannya sederhana, biarkan aku kembali dan menutup dunia dalam kegelapan purba, atau biarkan sang ratu kembali dan dunia tenggelam dalam gelombang amarahnya. Amir membeku. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ruang ini memaksa satu dari dua entitas itu keluar ke dunia, dan satu lagi harus terperangkap selamanya. Dan ia, seorang manusia biasa, adalah penentunya. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, lantai air tempat ia berdiri mulai pecah, dan dua tangan cahaya, hijau dan merah, meraih tubuhnya. Dunia kembali bergetar, seolah bersiap mengeluarkannya paksa dari ruang keseimbangan. Keputusan harus dibuat, atau dunia akan binasa tanpa arah. Titik. Ruang keseimbangan mulai bergetar seperti akan runtuh. Retakan-retakan cahaya putih menyebar di bawah kaki Amir, sementara dua tangan energi, hijau milik Nyi Roro Kidul dan merah milik Rasak, terus mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dua arah berbeda. Hembusan angin yang tercipta bukan angin dunia biasa, itu adalah napas dunia-dunia purba yang saling bertarung merebut satu jiwa manusia yang berdiri di pusat keseimbangan terakhir. Di tengah kekacauan itu, Amir memejamkan mata, mencoba mendengar suaranya sendiri di tengah hiruk-pikuk kekuatan kosmik yang ingin memecah tubuhnya. Nyi Roro Kidul berseru, suaranya penuh luka, namun tegas. Amir, jika aku kembali sendiri tanpa Rasak, aku bisa menenangkan gelombang amarahku. Dunia bisa selamat, dan gerbang akan tertutup kembali. Aku bukan musuh manusia, aku adalah penjaga laut. Cahaya hijaunya berdenyut halus, seperti ombak yang memanggil pulang seorang pelaut yang tersesat. Pandangan, sang ratu bukan lagi marah,
melainkan memohon, seolah ia tahu bahwa kali ini manusia memiliki kuasa untuk menentukannya. Namun Rasak tidak tinggal diam. "Jangan dengarkan dia," teriaknya, suara seperti belati baja yang diseret di batu. Ia penuh kemarahan, penuh dendam, dan dunia telah memicu bangkitnya sisi tergelapnya. Laut akan menelan daratan. Ia akan menjadi badai yang tidak bisa lagi dikendalikan. "Biarkan aku kembali. Aku adalah penghenti kehidupan, bukan perusaknya. Aku membawa keheningan, bukan kekacauan." Cahaya merah di tubuhnya semakin bergetar, menampakkan wujudnya yang mulai solid kembali, bayangan prajurit purba dengan tatapan yang menusuk hingga ke roh terdalam. Amir membuka mata, ia menatap keduanya, memikirkan semua yang terjadi, eksekusi yang gagal, gurun yang berubah menjadi medan perang, gerbang purba yang terbangun, badai energi yang menghancurkan segalanya. Ia ingat tatapan Nyi Roro Kidul saat tubuhnya dipancung namun hidup kembali. Ia ingat bagaimana Rasak bangkit dari dasar dunia bawah, membawa ancaman yang lebih kelam dari apapun di dunia nyata. Namun dari semua itu, satu hal paling jelas, keduanya tidak sepenuhnya benar, dan tidak sepenuhnya salah. Ruang keseimbangan tiba-tiba pecah lebih besar. Lantai air memercik seperti gelombang yang dihantam gempa. Amir mulai terangkat ke udara, tubuhnya seperti titik pusat pusaran takdir. Bisikan yang pernah ia dengar di lubang gurun kembali muncul, lebih jelas, lebih kuat. Keseimbangan tidak dicapai dengan memilih satu, tetapi dengan mengikat keduanya. Amir tersentak. Ia menyadari sesuatu yang bahkan kedua entitas itu tidak sadari. Ia tidak harus memilih satu untuk hidup dan satu untuk mati. Ada jalan ketiga, jalan manusia. Dengan sisa tenaga, Amir mengangkat kedua tangannya, menggenggam cahaya hijau dan merah sekaligus. Tindakan itu membuat kedua entitas menjerit dalam ketidakpercayaan. Cahaya putih meledak dari tubuh Amir, jauh lebih besar daripada sebelumnya. "Cukup," teriaknya. "Dunia tidak butuh salah satu dari kalian memimpin. Dunia butuh kalian berdua terkunci, bersama. Salurkan kekuatan kalian untuk menutup gerbang, dan jangan pernah bangkit tanpa manusia memanggil." Ruang keseimbangan pecah seperti kaca dihantam palu raksasa. Cahaya putih menyelimuti segalanya. Nyi Roro Kidul, dengan mata yang berkaca-kaca dalam bentuk astralnya, berkata pelan, "Amir, manusia pertama yang berani mengikat dua kekuatan purba, kau akan menjadi legenda dunia bawah dan dunia atas." Sementara Rasak, meski penuh amarah, tidak bisa melawan arus kekuatan yang diciptakan Amir. "Manusia bodoh, kau mengorbankan dirimu sendiri untuk dunia yang tidak akan mengingatmu." Dalam satu dentuman kosmik terakhir, kedua cahaya, hijau dan merah, tersedot ke dalam retakan besar yang terbentuk di tengah ruang keseimbangan. Retakan itu menutup seketika, menguncinya kembali seperti gerbang purba yang kembali tertidur. Ombak cahaya menyapu Amir, menenggelamkan tubuhnya dalam keheningan yang lebih lembut daripada tidur. Dunia atas kembali berputar, gurun kembali sunyi, badai menghilang, gerbang purba menutup rapat, dan Amir tidak pernah ditemukan. Namun konon, para pelaut kadang melihat dua cahaya yang berputar di cakrawala, hijau dan merah, seperti dua kekuatan purba yang kini diawasi oleh satu jiwa manusia, penjaga keseimbangan yang baru.